Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Permasalahan kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi dan menghargai antar sesama. Nah, sila kedua dari Pancasila sangatlah mendalam. Ada banyak nilai-nilai yang dapat diresapi dalam kalimat yang kesannya singkat ini. Kata kemanusiaan dalam sila kedua memiliki makna rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Artinya, setiap warga negara Indonesia diharapkan bisa ikut merasakan kesedihan jika ada yang sedih. Makna sila kedua ini juga bisa berarti harapan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini bermanfaat untuk memberi rasa tenang dalam hidup karena tidak perlu membanding-bandingkan. Lalu pada kata adil dalam sila kedua memiliki makna kesamaan derajat manusia. Meski ada banyak suku, ras, budaya, dan agama, semua manusia mempunyai derajat yang sama. Maka dari itu, kami dari kelompok 19 memilih tema bullying yang masuk dalam poin kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dari kami, kelompok 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.